Tadi kita ngobrolin off-road. Dan Om Dito ini kan ternyata di bidang rescue juga ya? Kebetulan gitu. Di rescue itu kan pasti... Rescue bencana ya? Bukan? Iya, rescue bencana ya. Iya, itu kan pengalamannya pasti banyak banget ya. Kebetulan ya bersama teman-teman. Gitu-gitu ya Om ya? Ya kebetulan sih begitu. Cuman kalau jenazah itu kan tidak semudah kita mengambil minum atau gelas ya. Ada proseduralnya untuk mengangkat korban-korban itu gitu kan. Seperti apa Om tuh prosedurnya? Kita harus tahu ini korbannya apa dulu nih. Dia korbannya kena kerendam kah atau kebakar kah atau apa gitu. Kalau yang paling bahaya itu yang kerendam kayak banjir bandang apa segala macam. Karena kalau jenazah itu sudah lebih dari 1 hari dia mulai kembung kalau udah basah itu ya. Itu kalau dia meletus itu bakterinya bahaya buat rescuer. Iya, kayak seperti di tsunami Aceh gitu kan. Yang nolong itu ya ada beberapa yang terkena cairan jenazah itu resikonya parah sampai ada yang meninggal gitu. Oh jadi setiap kejadian itu treatmentnya beda-beda ya? Beda-beda. Penolongannya? Betul, jadi kalau kita harus pakai APD ya, alat pelindung diri, sarung tangan, masker segala macem gitu. Itu gunanya untuk menghindari seperti itu. Jadi jangan sampai tim rescue itu perlu direscue itu jangan sampai gitu kan. Jadi memang ada proseduralnya, terus kita harus juga menghargai bahwa itu sebuah jenazah itu harus kita hargai juga. Jadi diangkat dengan cara yang masih manusiawi lah. Kalau Om Dito sendiri jadi relawan udah dari tahun berapa? Dari relawan itu semenjak Aceh itu tsunami itu 2004 ya? 2004 atau 2000 ya, Mas? 2004-an ya. 2004 itu saya belum punya ilmu banyak. Jadi waktu saat tsunami Aceh itu kebetulan juga di IOF gitu. Berarti ini tsunami Aceh ini pertama kali mau ikut terjun lah. Kalau sebelum-sebelumnya kita udah kelas-kelas yang kecil-kecil lah kayak banjir Jakarta apa segala macem gitu. Tapi kalau ini kan tidak memutuskan untuk berangkat karena nggak berani. Belum punya skill, belum punya pengetahuan yang lainnya, jadi memutuskan untuk standby di Jakarta. Kebetulan dulu kita bikin posnya di rumahnya Pak Rusman Hadi, mantan Kapolri. Jadi kita bikin base di rumahnya beliau itu di Kemang. Saya bagian ngurusin yang di Kemang nih, jadi cari logistik, kirim logistik, terus kita berusaha kontak ke mereka yang ada di sana gitu. Kita ngirim berapa ya, 30 apa berapa 20 mobil gitu, mobil off-road ya, untuk ke Aceh, ke Calang itu pakai KRI, lupa KRI-nya apa. Jadi mereka yang pertama kali untuk membuka jalan dari Calang tuh, untuk buka akses segala macam kan. Nah kita supportnya dari Jakarta. Untuk komunikasi radio, karena cuma bisa pakai radio tuh, handphone yang paling canggih nggak bisa. Nggak bisa. Jadi menggunakan radio amatir tuh, kita menggunakan high frekuensi HF tuh, kita pakai itu. Nah dari situ saya udah mulai belajar tuh, karena buat saya adalah kepuasan tersendiri dan tidak minta penghargaan orang untuk menolong sesama ya, untuk berusaha berbuat sesuatu untuk Indonesia gitu dengan cara saya. Dari situ saya belajar sampai akhirnya dari IOF juga dapat kesempatan saya untuk ujian sebagai asesor penanggulangan bencana dari BNPB. Terus saya juga ngajar, pernah beberapa kali ngajar untuk kendaraan khusus di militer di BNPB Basarnas gitu. Jadi saya tingkatin terus dan sampai akhirnya bikin juga silabus untuk prosedurnya teman-teman off-road itu kalau di sebuah bencana seperti apa, kita bikin prosedurnya dari pengalaman pribadi lah. Jadi ternyata tidak semudah itu untuk seorang relawan untuk menolong bencana gitu. Jadi harus prepare dengan sebenar-benarnya untuk sebelum berangkat. Dan kalau sekarang medanya juga harus kita harus baca jelas. Dulu minimal tanya dulu yang sudah ada di lokasi, kondisi seperti apa, terus kita peralatannya bawa apa, jangan sampai kita nyusahin orang gitu, kita harus nolong orang kan gitu, dan harus dengan prosedur yang benar, jadi gitu. Kira-kira pengalaman waktu kapan Om yang masih membekas sampai sekarang?